everyone, it's your lively host Audrey and you're watching TSM Podcast. Di podcast kali ini, aku berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Meriska Febrianti yang merupakan lulusan akuntansi. Dan sekarang beliau berkecimpung di dunia akuntansi, keuangan, dan juga perpajakan. Beliau saat ini juga bekerja di perusahaan swasta sebagai finance, accounting, dan juga tax manager. Dan sekarang ini beliau mengabdi sebagai dosen di Trisakti School of Management yang berfokus pada mata kuliah perpajakan. Nah teman-teman, as we all know sekarang apalagi di dunia akuntansi ini kita sudah terstandarisasi dengan yang namanya teknologi. Dan mungkin teman-teman juga wondering, emang iya profesi dari akuntan ini dan juga konsultan pajak akan tergantikan sama yang namanya teknologi. Dan sekarang aku udah bersama sama Ibu Meriska Febrianti. Halo Ibu, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Oke, puji sehat ya berarti Ibu ya. Mungkin boleh Ibu diceritain background latar belakang Ibu selama di bidang pekerjaan Ibu ini sekarang kayak gimana sih? Oke, ya sebenarnya kalau dari latar belakang pendidikan saya juga lulusan akuntansi ya. Dan saya sangat bangga mengatakan bahwa saya juga alumni dari TSM. Jadi satu alma mater ya kita Bu ya? Iya. Alma mater nih teman-teman. Nah, kalau dari pekerjaan, kebetulan saya memang banyak berkecimpung di dunia akuntansi, kemudian keuangan, juga perpajakan. Kalau kita lihat sih sebenarnya antara akuntansi, keuangan, perpajakan ini kan masih sejalur ya dengan bidang akuntansi ya. Nah, saat ini saya selain mengajar di TSM, saya juga berprofesi sebagai seorang konsultan pajak, kemudian saya juga bekerja di salah satu perusahaan swasta sebagai finance accounting dan tax manager. Wih, keren banget nih teman-teman. Mungkin aku boleh tahu kali ya Bu ya, kira-kira apa sih alasan Ibu dulu milih jurusan akuntansi ini? Kalau saya sih pertimbangannya dulu ya, ketika saya lulus SMP itu saya memang sudah tahu ya bahwa saya ini kayaknya menyukai bidang akuntansi. Jadi ketika SMA itu saya memilihnya ke SMK. Kalau SMK kan dia langsung ya jurusan ya, jurusannya akuntansi, dan saya ambil akuntansi di SMK itu. Nah, ketika lulus SMK ini saya mau lanjutkan kuliah, sudah pasti pilihan saya akuntansi. Nah, kemudian pada masa itu stigma yang beredar di masyarakat itu bahwa kalau kita masuk jurusan akuntansi itu cepat dapat kerja. Betul, ya, betul sih. Ya kan stigmanya seperti itu ya. Jadi saya juga pengennya berpikir kalau saya jurusan akuntansi saya bisa cepat dapat kerja supaya saya bisa cepat mandiri lah istilahnya ya. Nah, kemudian juga pilihan pekerjaan yang ditawarkan di bidang akuntansi ini kayaknya kalau saya lihat-lihat akan lebih luas dibanding bidang yang lain. Gitu. Berarti sebenarnya Ibu, kita nih jurusan akuntansi nggak cuma terpatok di accountant aja gitu ya, tapi sebenarnya scope cakupannya itu lebih luas dibanding itu. Menurut Ibu gimana? Bener banget, kayak saya aja akuntansi latar belakang pendidikan saya, tapi kan saya juga dapat keuangan, ya kan, saya juga dapat perpajakannya, kemudian akuntansi juga kan banyak banget ya, ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, kemudian audit juga, terus sekarang akuntansi juga berkembang ya, kita mengenal juga yang ada akuntansi forensik, ada lagi akuntansi syariah. Jadi sebenarnya jenisnya banyak ya, nggak cuma akuntansi tok gitu, betul. Nah, kalau kita kaitkan dengan bidang pekerjaan banyak nggak ya? Pasti banyak ya, misalnya kita mau bekerja di sektor publik, sektor private, atau bahkan sektor pemerintahan ya. Nah, biasanya di perusahaan itu kan ada divisi accounting, ada juga divisi finance, ada juga divisi pajak ya kan. Nah, ini kan sebenarnya yang dicari itu pasti dari jurusan akuntansi ya. Nah, kalau di divisi accounting sendiri biasanya pekerjaannya itu ada yang bagian invoicing ya kan, kemudian ada bagian billing, ada nanti bagian yang data entry ya kan, yang membuat jurnal, kemudian ada bagian juga yang menyiapkan laporan keuangan. Jadi sebenarnya dibutuhkan juga lebih dari satu orang pegawai ya kan. Kemudian di bagian finance juga dibutuh orang untuk yang mengelola petty cash misalnya, kemudian mengelola pengeluaran kas, penerimaan kas, ya kan, juga yang membuat rekonsiliasi bank. Di bagian pajak juga demikian kan, butuh orang yang bisa menghitung pajak, kemudian bisa juga menyusun SPT serta melaporkan pajak. Jadi ya memang banyak banget ya. Kemudian di sistem informasi juga ada kan, perlu orang yang menguasai software accounting-nya, teknologinya ya, betul. Bisa kamu menguasai Accurate, ya kamu menguasai CAP, ya kan. Nah, perusahaan-perusahaan ini banyak kan yang menggunakan software itu. Jadi udah pasti
bidang pekerjaannya banyak banget. Berarti memang kata orang-orang bener ya, jurusan akuntansi tuh nggak cuma terpatok ya udah accountant doang, tapi beneran ternyata banyak banget ini cakupan luasan kerjanya ya. Nah, mungkin ngomongin masalah akuntansi nih di era yang serba digitalisasi dan juga teknologi sekarang yang semakin maju, itu mungkin banyak banget teman-teman yang ngira profesi akuntansi kayaknya bisa digantikan deh Bu sama yang namanya teknologi. Tanggapan Ibu mengenai hal tersebut gimana sih Bu? Iya. Nah, kalau kita bicara peran akuntan digantikan era digitalisasi atau perkembangan teknologi, saya sih tidak bisa mengatakan bahwa itu 100% bakalan digantikan ya. Tapi kita bisa bilang bahwa kebutuhan untuk pegawai yang memiliki kemampuan dasar itu akan semakin berkurang. Ya, kemampuan dasar di sini artinya kalau misalnya kamu cuma bisanya menjurnal, kamu cuma bisanya melakukan pekerjaan clerical, mengerjakan pekerjaan manual, ya kamu cuma bisanya melakukan penagihan, menyusun aging schedule, itu udah nggak diperlukan. Kenapa? Karena sistem udah ada. Teknologinya bisa. Betul, dan itu udah mengcover semua kebutuhan itu, gitu kan. Nah, jadi apa yang harus dilakukan ya? Kalau kebutuhan ini berkurang, otomatis yang tadi saya bilang bahwa di perusahaan itu di divisi accounting aja dia butuh beberapa orang untuk menangani pekerjaan ini, ya sekarang dia butuhnya kalau lebih sedikit 1-2 orang aja sudah cukup gitu. Nah, ya sisanya kayak komputer. Iya, sisanya pakai komputer. Nah, tapi dia tetap akan butuh orang yang memiliki kemampuan yang istilahnya yang di level yang lebih tinggi ya. Ya kalau kita bicara orang yang memiliki kemampuan di level seperti yang lebih tinggi ini, seperti contohnya dia mempunyai kemampuan untuk melakukan analisa. Ya, analisa data, kemudian bagaimana cara dia menyajikan data tersebut, menyampaikan informasi dari data kepada pihak yang berkepentingan, ya tujuannya apa? Supaya bisa mengambil keputusan yang tepat untuk perusahaan. Nah, yang di level ini yang kedepannya akan lebih dibutuhkan juga, termasuk penguasaan terhadap teknologi itu sendiri. Gak Jadi misalnya, ya betul, jangan sampai kita bilang saya akuntan, tapi saya cuma bisanya ngerjain secara manual. Iya, nulis-nulis doang. Betul. Tapi kalau kamu bilang, saya menguasai Accurate ini bisa menjadi alat bantu saya untuk menyusun laporan keuangan, ya saya menguasai SAP gitu kan. Jadi itu nanti yang akan dibutuhkan akan mengarah ke sana. Poin plus lah ya. Betul, buat kita. Apalagi kan kemarin ketika kita masuk masa pandemi COVID itu semuanya ya, remote, betul, online, pekerjaan kan jadi remote. Jadi orang itu akan sudah mulai terbiasa mengarah kepada digital. Jadi istilahnya yang formulir-formulir kertas itu udah semakin ditinggalkan, pekerjaan kredital juga udah nggak diperlukan gitu. Oke, ngomongin masalah akuntansi tadi, ini ada sedikit hubungannya sih sama akuntansi tadi di era yang serba digitalisasi ini. Kan tadi aku juga currently sekarang lagi belajar buat aplikasi pajak kan ya Bu ya. Nah sekarang ini tuh buat ngisi SPT nggak perlu lagi secara manual, tapi kita bisa ngisinya e-filing, e-billing. Nah gitu, menurut Ibu masalah tadi ini tuh bakalan keganti nggak sih buat si konsultan perpajakan ini sama yang namanya teknologi? Ya, oke. Kalau kita bicara teknologi ini sebenarnya lebih merupakan alat bantu ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan secara lebih cepat, ya lebih efisien, kemudian juga hasilnya akurat, ya kan? Jadi kesalahan itu dapat diminimalisir gitu kan. Nah, sebenarnya di dunia pajak juga sama. Yang pasti DJP ya juga menyediakan sarana yang mengikuti perkembangan teknologi informasi supaya memudahkan wajib pajak. Efektif juga ya. Untuk melakukan kewajiban perpajakannya dalam hal melakukan perhitungan pajak, kemudian menyetorkan, termasuk melaporkan. Ya. Apakah peran konsultan juga bisa digantikan dengan menyediakan fasilitas online dari DJP tersebut? Menurut saya sih tidak bisa digantikan 100% juga, sama seperti posisi accountant. Ya kenapa? Karena kita tahu ya bahwa pajak ini bagi sebagian masyarakat itu adalah hal yang susah dipahami. Ya, kalau bicara pajak pasti masyarakat itu ngomongnya, pajak itu ribet, gitu ngitungnya kan. susah, gitu-gitu kan, pusing, ya kan, wah kalau saya disuruh ngelaporin pajak, males duluan. Saya males gitu loh, kayaknya ribet banget mau ngisi, mau ini nggak ngerti gitu kan. Nah justru ini menjadi kesempatan buat seorang konsultan pajak. Berarti kan banyak orang yang membutuhkan konsultan pajak ini untuk membantu ya orang-orang yang memang kurang paham pajak, yang masih awam, supaya dia tetap bisa melaporkan pajaknya, ngitungnya udah bener gitu kan. Terus dia juga dikasih tahu bagaimana cara ngitung, cara setor, cara lapor. Jadi ini akan tetap dibutuhkan. Kemudian kalau kita bicara tadi sistem yang sudah disediakan oleh pemerintah yang kita sebut e-system itu ya, di dalamnya kan memang ada e-billing ya, tadi yang kamu sebutkan, itu kan untuk
bayar pajak ya. Jadi kita bikin kode billing dulu baru kita proses pembayaran. Kemudian kita ada e-filing. E-filing ini kan pelaporan pajak secara online ya. Jadi nggak usah capek-capek lagi ngantri di KPP kalau mau lapor pajak, istilahnya dengan klik-klik aja udah selesai gitu, langsung lapor gitu kan. Ya, tetapi kalau yang mengerjakan ini istilahnya orang yang nggak ngerti pajak, bisa nggak laporannya terisi? Ya kan nggak bisa kan. Jadi tetap butuh orang yang memang ahli di bidangnya, yang memang mengerti pajak supaya ini bisa laporan pajak itu istilahnya ya bisa diisi dengan benar, hitungannya sudah benar ya kan. Kalau hitungan sudah benar baru dia bisa melakukan proses sampai ke pelaporan pajaknya. Gitu. Karena aku sendiri aja jujur, meskipun udah berarti kan aku udah kemarin ambil pajak 1, pajak 2, yang sekarang aplikasi pajak. Itu aja tuh yang kayak setahun lah kurang lebih ya, 2 tahun juga aku belajar, itu tuh masih suka bingung-bingung isinya. Apalagi mereka yang benar-benar sama sekali apa nih pajak gitu kan, ngisinya bisa aja gaptek, bingung gimana ngisinya kan. Kan Audi tahu ya kalau ketika belajar aplikasi pajak itu kan sebenarnya kamu di isi formulir, pajak kan ngisi formulir kan, ada SPT masa, ada SPT tahunan. Nah kalau kamu nggak bisa ngitung, bisa nggak SPT ini diisi? Nggak bisa. Nah itu, nah ya, untuk orang itu benar-benar bisa melakukan perhitungan pajak, dia paham pajak, dia kan perlu latihan terus, perlu belajar istilahnya, dan perlu pengalaman gitu loh. Dan itu prosesnya cukup lama itu proses yang panjang. Mungkin aku mau kepo sedikit sih Bu, karena kan sebentar lagi kita teman-teman semester 5 akuntansi, kita kan bentar lagi mau ambil konsentrasi ya. Dan aku pun juga sekarang masih bingung nih mau ngambil konsentrasi apa ya. Dan Ibu, kenapa sih Bu mengambilnya ini konsentrasi pajak? Kenapa nggak ngambil ada audit, manajemen keuangan, terus juga atau nggak akuntansi manajemen? Kenapa harus pajak menurut Ibu? Audi di sini udah ada pilihan belum nanti? Sebenarnya udah ada sih, tapi masih bingung karena aku sekarang baru ngambil ini kan audit 2 dan kemarin aku udah ngambil pajak 2. Jadi kalau mau di-compare belum bisa apple to apple gitu. Jadi kayaknya lebih suka audit, lebih suka pajak, belum bisa kalau aku sih gitu. Sebenarnya kalau dibilang saya dulu pilihan konsentrasinya pajak sih nggak tepat juga ya. Karena pada masa saya kuliah di TSM, yang jelas angkatannya udah lama ya. Angkatannya. Nah, waktu itu kita kebetulan TSM belum menawarkan konsentrasi. Oh belum? Iya, jadi semuanya samalah istilahnya urusan akuntansi. Tapi memang saya belajar pajak, walaupun kurikulum di pajak saat itu tidak sedalam seperti yang kamu dapat sekarang ya. Nah, saya itu mendalami pajak ini sebenarnya lebih terkait dengan bidang pekerjaan saya gitu. Jadi kenapa lama-lama saya tertarik, karena kebetulan di bidang pekerjaan saya dari yang awalnya saya masuk saya pernah coba sebagai auditor ya kan, saya pernah bekerja sebagai auditor, kemudian saya juga pernah bekerja sebagai accounting internal di perusahaan, sampai satu siklus di dalam divisi accounting itu pernah saya istilahnya saya kerjakan gitu. Jadi saya memahamilah proses bisnis. Kemudian setelah itu sedikit demi sedikit saya juga mulai mengerjakan pajak. Mengerjakan pajak ini ya mulai dari yang simpel ya, ngitung-ngitung dulu ya. Ngitung misalnya ketika kita ada transaksi, oh ini harusnya transaksi ini ada pemotongan, bisa PP pasal 21, pasal 23 ya. Kemudian dari situ mulai ngitung pajak yang lain termasuk SPT tahunan. Nah dari situ mulai timbul ketertarikan saya di interest ya, kayaknya betul. Seru ini ngitung-ngitung. Betul, jadi saya merasa kayaknya menarik ini belajar pajak gitu. Jadi ya dari situ sih sebenarnya mulai saya tekunin bidang pajak ini, dan saya pikir sebagai seorang akuntan saya juga memang perlu spesialisasi ya, yang artinya ya memang skill saya di situ, dan yang ini saya pertahankan walaupun di accounting sama finance-nya juga tetap kan, karena semuanya sebenarnya sejalur. Saya jadi seorang akuntan, saya juga perlu ilmu akuntansi, saya juga harus tahu bagaimana nyusun laporan keuangan, ya bagaimana ketentuan SAK ya, kemudian saya juga di perusahaan saya juga harus tahu bagaimana cara pengelolaan keuangan ya kan, jadi semuanya itu memang masih nyambung lah istilahnya. Berarti teman-teman nggak usah khawatir, karena di dunia kerja kita akuntansi mungkin kita penjurusannya apa itu karena sebenarnya kita semua udah dapet ya. Aku udah dapet audit 1, audit 2, pajak juga pajak 1, pajak 2, akuntansi manajemen pun aku juga belajar. Jadi nggak perlu takut kayak ntar kalau misalkan masuk ini aku nggak bisa buat belajar audit dan lain-lainnya gitu, karena basically kita semua tuh udah belajar sebenarnya dari awal, tinggal fokusnya aja ngejurusinnya itu tuh passionnya kayak yang mana gitu ya Bu. Dan semua ya istilahnya semua mata kuliah yang kamu dapat selama kamu kuliah di jurusan akuntansi ya itu nanti bermanfaat untuk dunia kerja. Entah kamu mau kerja sebagai akuntan, entah kamu bekerja sebagai konsultan atau sebagai auditor, semuanya itu pasti
bermanfaat. Tenang aja, TSM ini kurikulumnya sudah memadai semua ya. Benar jadi banget. nge-provide kita untuk mempersiapkan kita nanti di dunia kerja, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Nah, mungkin kalau boleh tahu, Ibu sendiri di sini udah berkecimpungnya nih di dunia perpajakan. Ini tuh udah berapa lama sih, Bu? Dan apa yang buat Ibu bisa bertahan nih sampai sekarang? Iya, kalau bilang udah berapa lama, mungkin sudah cukup lama ya. Ya mungkin hitung-hitung sekitar 20 tahunan lah. Lama juga ya, Bu. Itu umur saya, Bu, sekarang 20 tahun. Aduh, ketahuannya umur. Ya, ya kurang lebih sekitar 20 tahunan itu. Nah, apa yang menyebabkan saya tertarik di bidang bidang perpajakan ini ya karena ya tadi awalnya kan harus timbul dari passion dulu ya. Saya harus punya passion baru saya istilahnya saya kerja itu nggak terbebani kalau saya punya passion. Tapi kalau saya memaksakan pada saya nggak suka kan kita pasti ogah-ogahan. Ogah-ogahan dan hasilnya pun nggak akan maksimal ya. Jadi karena saya punya passion pertamanya, terus pekerjaan di perpajakan ini ya tentu saja punya challenge sendiri untuk saya. Kenapa? Karena kita tahu ya bahwa yang namanya pajak itu kan peraturan sering berubah-berubah. Ya kemudian perkembangan teknologi informasi juga menyebabkan kita harus selalu belajar, update pengetahuan kita. Nah di sini saya merasa bahwa saya itu tertantang untuk terus belajar. Ya, untuk belajar, melengkapi pengetahuan saya. Ditambah saya juga menjadi dosen kan, saya mengajar, kebetulan bidang yang saya ajarkan juga pajak kan. Jadi nyambung banget lah, di satu sisi saya juga perlu update dan saya bisa sharing juga pengetahuan saya ke mahasiswa. Jadi ini yang menjadikan saya bahwa saya merasa bahwa ini memang dunia saya dan saya suka lah ya. Saya suka ya, saya bertahan di bidang ini gitu. Keren banget. Mungkin kalau misalkan selain jadi dosen gitu kan, terus pengajar juga, jadi Ibu teori yang Ibu dapetin itu tuh juga bisa dipraktekin gitu. Di ilmunya dikasih tahu ke mahasiswa karena Ibu udah punya experience-nya sendiri ya kan. Betul. Nah mungkin ngomongin buat masa kurikulum tadi, mata kuliah, dan apalagi satu alma mater nih Bu, gini. Di TSM sendiri, menurut Ibu sebagai seorang dosen dan juga pengajar gitu ya, menurut Ibu mata kuliah dan kurikulum yang ada di TSM ini tuh sudah memadai kita nggak sih supaya nanti kita di-prepare di dunia kerja nanti? Apakah sudah cukup lengkap kah? Atau menurut Ibu gimana nih pandangannya? Iya. Kalau saya compare ya, dari zaman saya kuliah dulu dengan sekarang, tentu saja perkembangannya udah sangat baik sekali ya. Dan TSM juga sering mengadakan perubahan kurikulum menyesuaikan dengan perkembangan zaman lah istilahnya. Jadi nggak ini ya lama. Jadi apa yang kamu dapetin sekarang dulu ketika saya kuliah saya nggak dapet. Artinya apa? TSM kan terus melakukan berinovasi, inovasi menyesuaikan dengan perkembangan. Ya. Nah kalau kita lihat kurikulum di perpajakan sendiri sangat lengkap ya di TSM ya. Jadi kamu sekarang kan semester 5 udah dapat 3 tadi ya, ada perpajakan 1, perpajakan 2 sama aplikasi perpajakan. Nah sebenarnya ini ilmu pajaknya dengan menguasai 3 mata kuliah ini sudah istilahnya sudah memiliki kemampuan dasar di bidang perpajakan. Ya perpajakan 1 itu kita bicara mengupas undang-undang perpajakan, perpajakan 2 kita bicara mengenai perhitungan perpajakan, ya semuanya dari pajak penghasilan sampai ke PPN ada. Kemudian aplikasi perpajakan kamu kan belajar mengisi formulir SPT, praktek ya, ada SPT masa, SPT tahunan. Ya, boleh dibilang sebenarnya kamu sudah memiliki kemampuan dasar. Nah, tinggal bagaimana kamu mengasah kemampuan dasar ini ya tentu saja perlu praktek yang berkelanjutan ya. Kemudian juga perlu terus update pengetahuan kamu ya kan. Apalagi nanti kalau misalnya kamu semester depan memilih konsentrasinya pajak kan itu nanti kamu dapat lagi mata kuliah lanjutannya. Nah, di situ ada akuntansi pajak, kemudian ada perpajakan internasional, juga ada manajemen pajak. Nah, ini udah sangat lengkap. Nah, kalau misalnya nanti kamu memang tertarik ya merasa punya passion, tertarik nih kayaknya saya di bidang pajak gitu kan, ya kamu bisa melanjutkan lagi supaya lebih mantep nih ya kamu ambil kursus ya. Kalau kursus pajak kan kita tahu ada brevet pajak, ada level A, B, C. Nah, kebetulan kita di TSM juga diselenggarakan ada di LPAM, jadi nanti kamu bisa ambil gitu kan. Kemudian ya nanti kalau tertarik benar-benar kayaknya saya memang mau terjunnya di bidang pajak ya ambillah tadi spesialisasinya, harus ikut sertifikasi konsultan pajak gitu. Nah, Ibu kan tadi ngomongin tentang terkait profesi ya, Ibu sebagai dosen, pengajar, dan juga tadi Ibu bekerja juga. Kita ngomongin kurikulum di TSM ini dan kan ada sertifikasi ya, itu kan berarti masuk ke gelar ya gitu, gelar kita nanti. Nah, Ibu kan punya beberapa gelar nih, tadi saya ngeliat nama Ibu tuh panjang gitu kan, biar ada banyak terkait profesi.
boleh dong Bu kasih tahu ke aku nih gitu ya, ke kita semua di sini untuk gimana sih cara dapetin gelarnya, susah nggak sih Bu, dan perjuangan Ibu merinti itu bisa dapet gelar sebanyak itu tuh gimana? Boleh dong ceritain. Ya sebenarnya kalau kita bicara sekarang gelar profesi itu banyak sekali ya. Ya. Di akuntansi aja gelarnya banyak sekali, tinggal pilih sebenarnya kita mau gelar apa. Nah susah atau enggak dapat gelar itu ya nggak bisa dibilang susah. Tergantung sih ya. Iya, ya saya juga bisa bilang susah juga sih. Cuma memang saya udah istilahnya gelar-gelar itu ada yang memang udah dapat setelah saya lulus S1 dari TSM, terus sampai sesuai dengan perkembangan pekerjaan saya juga akhirnya gelar-gelar itu ya bertambah. Nah kalau kita bicara gelar di bidang akuntansi sendiri, misalnya kita bicara akuntansi keuangan ya, ketika kamu misalnya mau menjadi seorang auditor, ya kamu bisa ambil sertifikasi namanya ujian profesi akuntan publik. Nah itu buat dapetin gelar CPA ya, Certified Public Accountant. Ya kemudian kalau misalnya tertarik di bidang pajak seperti saya, kamu bisa ambil gelar BKP, bersertifikat konsultan pajak, itu dengan mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak. Nah, kemudian kalau kamu misalnya mau terjunnya di akuntansi manajemen, akuntansi manajemen juga ada gelar profesinya kan, ada Certified Management Accountant ya kalau nggak salah, CMA, terus ada CGMA gitu kan. Nah, terus misalnya kamu mau jadi ahli keuangan gitu kan, juga ada gelar sertifikasinya, ada Certified Financial Planning, kemudian ada CFA juga ya, Certified Financial Analyst ya kan. Nah itu kan semuanya ya sebenarnya lebih merujuk pada bidang keahlian ya. Kemudian kalau satu lagi di software ya kan, software accounting juga ada kan gelarnya Accurate itu CAP ada, ya. CRA atau CAP ya? CAP ya kalau nggak salah, Certified Accurate Professional ya kan. Nah itu kan juga gelar menunjukkan spesialisasi kamu. Kemudian yang sekarang juga lagi bisa juga diambil oleh jurusan accounting itu adalah sertifikasi appraisal. Nah itu juga kedepannya itu bakal dibutuhkan. Jenjangnya gitu. itu bisa ya. Betul, karena kan itu menunjukkan profesi juga gitu loh, profesi menjadi seorang appraisal. Jadi banyak banget sebenarnya pilihannya. Nah, ya kebanyakan sertifikasi ini memang sistemnya mengikuti ujian ya. Iya, ya, harus jadi ujian. kita ngikutin ujian, jadi kita daftar, ikutin ujiannya sesuai periode yang ditentukan. Nah kalau kita memang bisa menyelesaikan mata ujiannya itu, ya kita bisa dapetin gelarnya. Betul. Nah gelar ini yang ini menunjukkan bidang keahlian kita. Gitu, berarti itu sih. ada beberapa proses, nggak bisa semata-mata gue jago nih di bidang ini tiba-tiba gue dapet gelarnya, nggak bisa ya ternyata kayak gitu ya Bu. Ya, jadi ujian sih kalau kita bicara ujian nggak semudah itu ya. Iya, pasti semudah itu. lumayan advance lah ya Jadi Bu. perlu persiapan juga. Ya mungkin ada beberapa mata ujian yang kamu udah dapat nih sebenarnya di TSM ya. Ya ketika kamu mau ikut ujian itu ya berusaha perdalam sendiri ya, dengan bisa kamu belajar sendiri, bisa juga kamu mengikuti kursus-kursusnya karena banyak juga kok yang menawarkan kursus-kursus untuk mengambil gelar profesi tersebut. Iya. Berarti selain tadi kita di TSM udah nge-provide kurikulum mata kuliahnya gitu karena tetap ter-up to date juga ya. Tadi kita juga buat akuntansi sendiri kita harus mengambil itu ada 2 yang wajib, sisanya kita bisa pilih mau berapa gitu kan. Dan jadi nggak usah khawatir teman-teman karena di TSM sendiri kita nge-provide ada beberapa sertifikasi yang bisa kita ambil, mata kuliahnya juga tetap ter-up to date. Jadi kita sekarang tuh, aku juga kemarin baru ngeliat tuh Bu, ada namanya DFI, Digital Financial Institution. Iya itu juga ada ternyata baru. Jadi kita nggak gaptek, kita tetap ikut ter-up to date sama si digital ini karena kan semuanya sekarang terdigitalisasi. Nah, kan itu bidang baru ya, era digital ya, berarti kita harus menyesuaikan kurikulum kita mengikuti perkembangan ini. Makanya memang saya juga kebetulan saya juga bimbing akademik ya di TSM. Jadi ada beberapa memang saya lihat mata kuliah itu yang memang baru yang mengarah ke digital itu. Salah satu yang di FI tadi ya. Iya. Nah, tadi mungkin kita udah bahas beberapa isu-isu negatif ya. Mungkin kayak, aduh aku takut masuk akuntansi gitu buat kalian nih teman-teman yang wondering mau masuk akuntansi, tapi kok kayaknya semakin hari melihat ini bisa digantikan nih sama teknologi gitu. Mungkin kita udah membahas isu-isu negatif gitu. Sekarang mungkin aku mau kasih tahu nih ke Ibu, aku mau nanya juga kira-kira bagian apa sih gitu yang happy moments yang ada selama Ibu bekerja gitu, selama Ibu sekarang udah jadi dosen, mengajar juga sekarang bekerja, itu happy momentsnya Ibu tuh apa aja sih sampai Ibu bisa bertahan sekarang ini gitu, boleh mungkin diceritain experience-nya gitu. Ya yang namanya pekerjaan ya pasti ada sisi menyenangkan, ada juga yang enggak ya, pastilah itu lumrah ya dalam hidup. Ya mungkin yang pertama mungkin saya akan membahas dari
posisi saya sebagai dosen ya. Kenapa saya suka mengajar? Saya kan mengajar udah cukup lama ya sebenarnya, dari tahun 2007 ya mulai mengajar. Jadi total pengalaman sendiri udah lebih dari 20 tahun. Karena awalnya juga saya mulai dari asisten dosen gitu kan. Ya, kenapa saya suka mengajar? Karena dengan mengajar itu saya merasa bahwa saya terus belajar. Ya, jadi saya bisa terus belajar, jadi ilmu yang saya punya itu nggak akan lupa, terus saya tetap bisa ngembangin pengetahuan saya. Dengan sharing ilmu kepada mahasiswa, saya juga bisa dapat sesuatu dari mahasiswa, saya bisa dapat pengalaman baru, ya seperti itu. Nah kebetulan karena kebanyakan saya mengajar di bidang pajak, nah ini inline juga kan dengan bidang pekerjaan saya gitu. Nah, ketika kita sudah memiliki satu passion, kita menyukai bidang tersebut, jadi kita nggak ada tekanan dalam melakukan enjoy pekerjaan. aja ngelakuinnya. Posisi saya memang enjoy gitu. Walaupun saya harus kerja juga di perusahaan, saya ngajar juga, bagi dan waktu saya praktek sebagai konsultan pajak, ya semuanya itu saya lakukan dengan ya istilahnya senang lah, karena memang ini bidang pekerjaan saya. Nah, kalau sebagai konsultan pajak sendiri, ya saya merasa saya dengan bidang ini ya saya bisa bertemu dengan banyak orang, saya bisa mempelajari banyak jenis usaha ya kan, sesuai dengan bidang usaha dari klien saya gitu loh. Kemudian saya bisa terus belajar juga bagaimana membuat perencanaan pajak atau tax planning, kemudian bagaimana meyakinkan klien saya untuk bisa melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak dengan benar, dan bagaimana saya bisa memberikan advice yang terbaik juga untuk kebutuhan klien saya. Yaitu menurut saya itu sih yang bagian menyenangkan. Jadi semakin banyak kita berinteraksi dengan orang, kita juga bisa dapat pengalaman, ya kan, di satu sisi relasi, kita juga bisa membina hubungan baik gitu. Jadi teman-teman ya, berarti mungkin ini bisa di take note buat ngambil. Tadi kan Ibu dari tadi ngomongin passion, terus juga Ibu enjoy karena Ibu suka, seneng gitu kan. Mungkin ini bisa di take note teman-teman, karena aku juga punya teman-teman itu tuh kayaknya aku mau ngambil audit karena ada kamu di situ gitu. Jadi kayak yuk barengan kita gitu sama-sama gitu. Tapi sebenarnya ntar pas kerja mereka sendiri-sendiri gitu ya. Jadi mungkin ada yang karena dia ngambil pajak, aku ikutan juga ngambil pajak, terus nanti pas kerja nggak enjoy, atau mungkin belajarnya nggak enjoy karena tadi ngikut-ngikut gitu kan. Jadi teman-teman di take note, jangan suka ngikut-ngikut ya, ikutin apa passion kita, kemauan kita apa, lanjutin di situ gitu ya. Betul Bu. Saya juga sering dengar gitu ya mahasiswa ya. Saya ada beberapa anak, saya suka tanya kan ketika mereka ambil salah satu konsentrasi, kenapa kamu memilih konsentrasi ini kan? Alasannya ya karena teman saya banyak yang milih konsentrasi itu, atau karena dosennya baik-baik, saya gampang dapat nilainya bagus. Bener, gitu. ya. Ya padahal kan itu harusnya nggak jadi alasannya. Memang kalau kita bilang ya pilihan konsentrasi itu kan bukan menunjukkan pilihan karir kamu juga nantinya di dunia kerja ya, nggak mesti ya. Jadi misal kamu pilih konsentrasi pajak, apakah nanti kamu pasti bekerja di bidang pajak? Juga. Belum tentu kan. Tapi kan setidaknya ilmu pajak ini tetap berguna gitu loh, mau kamu bekerja di bidang apapun ya kan. Nah itu juga yang harus jadi pertimbangan ketika memilih ya. Tadi sesuaikan, saya memang minatnya di sini, nggak usah karena ikut-ikutan orang ya. Karena saya dulu juga dulu zaman saya kuliah ya, stigmanya lulusan akuntan itu yang paling bergengsi itu adalah kalau dia kerja di kantor akuntan publik, menjadi auditor. Ya pada masa itu kayaknya kalau kita bisa kerja sebagai auditor itu keren gitu loh, bangga banget gitu, gengsinya tinggi gitu kan. Nah apalagi kalau bisa masuk Big Four kan sekarang. Nah saya pernah coba jadi auditor, tapi setelah beberapa bulan saya mencoba menjadi auditor itu, saya merasa kurang tertantang sebagai auditor itu. Ya memang pekerjaannya sih banyak ya, menarik, terus harus sering lembur ya, sampai pagi. Kemudian kita juga bawa kerjaan di rumah gitu kan. Nah dari situ saya menilai bahwa kayaknya ini bukan saya banget gitu ya. Gitu loh. Jadi akhirnya dari situ ya saya bisa menilai, saya karena kurang menyukai ini, saya coba cari bidang lain yang saya sukai. Pajak. Ternyata pajak gitu. Mungkin. Oke, mungkin kita terakhir nih, aku mau nanya sama Ibu, mungkin boleh kasih pesannya buat teman-teman mahasiswa nih, apalagi sekarang yang udah mau ngambil konsentrasi gitu, atau juga mungkin teman-teman maba yang masih bingung nih kira-kira ntar pajak apakah semenakutkan itu, semenyeramkan itu kah? Atau teman-teman yang baru mau masuk nih, mau ngambil jurusan akuntansi masih bingung, boleh dong kasih pesan dan ini ya Bu ke mereka. Mungkin untuk mahasiswa yang saat ini sudah kuliah maupun yang nanti akan kuliah ya, nggak usah ragu kalau memang kamu punya peminatan di bidang akuntansi. Nggak usah takut bahwa tenaga akuntan itu
nanti kedepannya bakal tergantikan. Hmm. Ya, kenapa tadi saya bilang ya kalau kamu berarti apa? Itu justru menjadi suatu challenge untuk kita ya. Ya berarti kalau supaya saya tidak tergantikan ya bagaimana caranya? Ya tadi saya harus melengkapi kemampuan saya. Jadi bukan hanya sekedar hard skill, soft skillnya juga perlu ya. Jadi soft skill itu dengan saya menguasai tadi misalnya software accounting, ya kan. Kemudian saya juga bisa mengolah data, saya bisa presentasi, saya juga bisa bernegosiasi, ya semua ini kan dibutuhkan. Betul. Ya, karena yang seperti itu yang membutuhkan pertimbangan, hal-hal yang membutuhkan pertimbangan itu tidak bisa digantikan oleh mesin, ya. Jadi saran saya apapun nanti ya pilihan kalian setelah lulus jadi sarjana akuntansi ya tadi pilihlah spesialisasi yang akan melengkapi kemampuan kalian. Jadi ambillah misalnya sertifikasi, saya suka pajak ya ambillah sertifikasi di pajak, saya suka accounting, saya suka menjadi auditor, ambillah spesialisasi sebagai auditor gitu kan. Saya suka keuangan ya ambillah spesialisasi sebagai keuangan, finance analyst atau financial planner ya kan, yang seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya pilihan yang bisa diambil. Jadi jangan takut masuk akuntansi ya, karena akuntan tetap akan dibutuhkan oleh perusahaan. Mau sampai kapanpun itu tidak akan tergantikan. Karena akuntansi ini kan istilahnya pusat pengelolaan data, informasi semua kan ada di akuntan. Iya. Ya, itu yang mereka yang memegang justru semua data informasi di perusahaan itu. Ya, jadi perusahaan pasti akan butuh bagaimana informasi ini bisa disajikan kepada pihak manajemen untuk pengambilan keputusan. Justru ini posisinya yang penting gitu. Oke, thank you so much. Nih kita nggak kerasa kita udah di penghujung nih podcast kita hari ini. Sebelumnya I wanna say thank you dulu Ibu Meriska udah meluangkan waktunya, karena habis ini lanjut bekerja ya Bu ya? Iya betul. Jadi thank you so much udah meluangkan waktunya, dan juga thank you teman-teman udah stay nonton sampai akhir ini. Jangan lupa untuk terus nonton TSM Podcast dan tunggu nanti dengan topik-topik yang lebih keren dan juga sama narasumber yang gak kalah keren juga kayak Ibu Meriska sekarang ini. Jangan lupa teman-teman, your future starts here. Trisakti School of Management. Bye-bye.